Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, nikmat iman dan Islam, kekuatan sehingga sampai hari ini kita masih mampu melaksanakan perintah Allah. Salah satu di antara kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa ini dapat kita lalui dengan sempurna hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, salah satu di antara hikmah puasa adalah kita dilatih untuk sabar. Di mana sabar itu dari bahasa Arab, dari kata-kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan sabar di situ? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dunya dan Abu Syekh bahwasanya sabar itu ada 3 macam bentuknya dalam Islam. Yang pertama, sabar dalam musibah. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, tahun ini tatkala kita melaksanakan puasa, kita dalam cobaan dengan datangnya cobaan yaitu COVID-19, di mana pada tahun ini kita sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa. Di sini kita dituntut untuk penuh kesabaran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sekaligus juga kita dituntut untuk sabar dalam menjalankan apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya kita untuk bisa menahan diri. Karena sabar adalah dari kata-kata sobaro yasbiru yang artinya adalah menahan. Ini arti secara bahasa. Jadi puasa di saat ini kita dituntut untuk penuh kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga untuk bisa mentaati apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, kemudian sabar kedua adalah sabar dalam ketaatan, yaitu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahwasanya tatkala kita sabar, kita harus bisa menahan apapun yang telah Allah perintahkan harus kita laksanakan. Karena itulah bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjalankan puasa, pasti banyak sekali cobaan yang kita hadapi. Rasa haus, rasa lapar, dan lain sebagainya. Ini semuanya butuh kesabaran kita, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita dapat hikmah, bukan puasa yang cuma-cuma yang hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar belaka. Inilah kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah mustahil orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, tetapi tidak mencintai apa yang Allah perintahkan, tidak mencintai apa yang Rasul perintahkan,
sama juga artinya dia tidak mencintai. Karena tatkala orang mencintai sesuatu, terkhusus mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia juga harus taat, menuruti apapun yang telah Allah perintahkan, apapun yang telah Rasul perintahkan, tanpa ada rasa keluh kesah. Karena kalau sudah cinta bicara, maka semua terasa nikmat. Maka dari itu, marilah kita laksanakan kesabaran yang kedua ini, yaitu kesabaran dalam ketaatan. Ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah ketaatan dalam maksiat. Tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya sabar itu artinya menahan. Tatkala kita melihat kemaksiatan, pasti kita akan melihat kesenangan. Tetapi itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu kesabaran. Sabar dalam artian menahan diri kita untuk tidak ikut-ikut menjalankan apa yang telah Allah larang. Mari kita tinggalkan larangan tersebut yang berupa kemaksiatan yang memang di dalamnya terasa ada kenikmatan. Tetapi itu semuanya dilarang oleh Allah karena pasti berakhir kepada penyesalan yang akhirnya dosa pasti nimpa kepada kita karena Allah telah melarang untuk kita lakukan. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, inilah 3 kesabaran di antara hikmah puasa yang dapat kita capai. Dengan kesabaran insya Allah, apa yang dilarang oleh Allah akan dapat kita laksanakan. Kita akan menjadi orang-orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah, yaitu puasa, dan sekaligus kita akan sabar dalam menerima musibah ini. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan pada ayatnya dikatakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang sabar adalah tatkala ia ditimpa musibah, ia kembalikan kepada Allah. Kami milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Maka dari itu, tatkala kita kembali kepada Allah, marilah kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Laksana kita bepergian jauh dan kita mau pulang, otomatis kita mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin. Konon lagi nanti kalau kita menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, sudahkah kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin? Maka marilah kita persiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dipanggil nanti, kita sudah dalam keadaan siap. Siap dalam artian sudah membawa bekal yang mana itulah memang yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekian para pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat diambil hikmahnya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.